Selamat sore, nama saya Ipandi Saputra Aritonang. Saya dari kelas 3A dengan MPM 23140027. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan materi yang sudah dibahas dari pemateri, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memiliki tujuan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia serta menumbuh kembangkan cipta, rasa, dan karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila. Di dalam hal ini, konsep belajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila diwujudkan untuk diuraikan dalam profil pelajar Pancasila. Rumusan profil pelajar Pancasila sejatinya berdasarkan pada pertimbangan terjadinya perubahan dalam konteks global yang harus direspon, termasuk terkait dunia kerja, perubahan sosial, budaya, dan politik, dan adanya kepentingan nasional terkait dengan budaya bangsa, nasionalisme, dan agenda pembangunan nasional yang merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tertulis cita-cita bangsa Indonesia yang menjadi arah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan untuk dunia pendidikan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan tersebut dengan demikian mengarahkan agar pendidikan mampu menyiapkan peserta didik menjadi warga negara Indonesia sekaligus warga negara dunia yang mampu menjaga dan mengembangkan warisan budaya Indonesia dan terdorong untuk berkontribusi aktif dalam memajukan kesejahteraan dalam lingkup nasional maupun di global. Berikutnya yaitu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 dinyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, dan cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berikut pembahasan lebih lanjut dari masing-masing cara mencapai profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu sebagai materi pembelajaran dalam kegiatan ekstrakurikuler. Pengintegrasian dimensi profil pelajar Pancasila dalam ekstrakurikuler dilakukan dalam bentuk capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan materi atau topik pembelajaran. Dimensi profil Pancasila tidak harus terbatas pada satu mata pelajaran tertentu saja, melainkan terintegrasi dengan muatan pembelajaran. Dengan salah satu contohnya adalah topik pembelajaran terkait keberagaman yang masuk dalam muatan pembelajaran pendidikan Pancasila dan IPS. Misalnya, muatan pembelajaran ini terkait langsung dengan penguatan dimensi kebinekaan global untuk pencapaian tujuan pembelajaran terkait memahami perbedaan budaya dan mengapresiasinya, juga sekaligus dapat mendidik kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, sebagai pengalaman pembelajaran untuk strategi pembelajaran yang digunakan.
Penguatan dimensi profil pembelajaran belajar Pancasila perlu dilakukan melalui pengalaman belajar langsung dan terkait dengan pengetahuan sebelumnya serta minat peserta didik. Hal ini dilakukan agar peserta didik lebih mudah menghubungkan sesuatu yang familiar dan membentukkan pengetahuan baru dan punya otonomi dalam pembelajaran yang membuat dirinya lebih terhubung dengan pembelajaran. Strategi yang digunakan juga perlu membuat peserta didik lebih terhubung dengan pembelajaran. Strategi perlu melibatkan aktivitas mempertanyakan dan materi tahu banyak hal, mendorong keluasan berpikir, alternatif pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang analitis, rasional, bahkan inovatif, yang diiringi dengan refleksi terhadap pemikirannya. Dan yang ketiga yaitu sebagai proyek kegiatan kurikuler. Fokus pada pendidikan karakter, upaya pencapaian profil Pancasila tidak cukup hanya melalui intrakurikuler. Seperti yang ditemukan dari hasil evaluasi bahwa banyaknya materi pembelajaran yang perlu dipelajari peserta didik membuat kurangnya waktu untuk mencapai kedalaman sebuah kompetensinya. Begitu pula dengan internalisasi karakter, sehingga analisis diperlukan alokasi untuk waktu khusus di mana peserta didik memiliki waktu untuk mengeksplorasi dan mengasah kepekaan terhadap isu lingkungan sekitarnya tanpa adanya beban materi bidang pengetahuan yang perlu dikuasainya. Sebaiknya dengan mendalami isu konstekstual tersebut, peserta didik mengidentifikasi kompetensi apa yang perlu ia miliki untuk dapat memberikan pendapat, alternatif pemecahan masalah, atau aksi yang digunakan yang dapat dilakukan, sehingga kepemilikan terhadap pembelajaran dialami oleh peserta didik dan pembelajaran pun relevan bagi kehidupan peserta didik. Oleh karena itu, untuk tercapainya dimensi profil belajar Pancasila, disediakan waktu khusus untuk kegiatan kurikuler yang diwujudkan dalam proyek penguatan profil Pancasila ini. Dalam proyek penguatan profil Pancasila, penguatan kompetensi dasar dan karakter dikuatkan melalui eksplorasi isu prioritas nasional, pembangunan berkelanjutan, dan relevan di lingkungan peserta didik. Dan bagian B yaitu prinsip perancangan kurikulum merdeka. Dalam hal-hal tersebut berupa prinsip perancangan kurikulum merdeka yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya dan landasan serta pendekatan pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip perancangan kurikulum sangat banyak, namun agar lebih mudah dipahami dalam konteks kurikulum merdeka, terdapat 3 prinsip perancangan kurikulum merdeka yang dirumuskan, yaitu yang pertama, memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter, dan yang kedua, fleksibel, dan yang ketiga, berfokus pada muatan esensial uraian sebagai berikut. Dan yang pertama, pengembangan kompetensi dan karakter. Dalam upaya penumbuh kembangan cipta rasa, karsa peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter Pancasila, kurikulum merdeka diarahkan untuk dikembangkan sebagai kurikulum yang dapat memastikan dan mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Dalam hal ini, kompetensi dan karakter dipahami sebagai sifat komplementer untuk saling melengkapi dan juga dipisah-pisahkan satu sama lain. Walau dalam pembelajaran materi atau keterampilan tertentu dapat saja dipisah-pisah dalam bentuk mata pelajaran dan aktivitas belajar tertentu.
Namun pada dasarnya tujuan adalah untuk membentuk pribadi yang utuh, yakni secara holistik memiliki kompetensi dan karakter tertentu. Dalam pengembangan kurikulum merdeka, literasi dan numerasi menjadi salah satu perhatian paling utama. Literasi didefinisikan sebagai kemampuan peserta didik di dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dalam mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Dan yang kedua yaitu fleksibel. Pengembangan kurikulum harus fleksibel, yakni memberikan keleluasaan kepada satuan pendidik dan pendidik untuk mengadaptasi, menambah kekayaan materi pelajaran, serta menyelaraskan kurikulum dan karakteristik peserta didik, visi misi satuan pendidikan, serta budaya dan kearifan lokal. Keleluasaan seperti yang dibutuhkan agar kurikulum yang dipelajari peserta didik senantiasa relevan dan dinamika di lingkungan, isu-isu kontemporer, serta kebutuhan peserta didik di berbagai negara. Fleksibilitas menjadi arah reformasi kurikulum saat ini. Tujuannya terutama untuk menjadikan kurikulum lebih relevan, siap untuk merespon dinamika lingkungan dan beragam perubahan, serta untuk memberikan ruang pembelajaran dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Strategi serupa diterapkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Petunjuk teknis mulai digantikan dengan panduan yang lebih fokus pada prinsip-prinsip implementasi yang tidak terlalu teknis. Panduan juga dirancang sedemikian rupa agar tidak mengarahkan guru untuk mengikuti satu cara yang disampaikan untuk pemerintah pusat. Fleksibilitas juga menjadi prinsip dalam implementasi kurikulum. Menyadari bahwa keberagaman satuan pendidikan Indonesia, implementasi kurikulum tidak akan dipaksakan dan berlaku sama untuk semua sekolah. Tingkat kesiapan satuan pendidik untuk mengimplementasikan kurikulum berbeda-beda dan masing-masing membutuhkan dukungan tersebut, waktu yang berbeda dan menyiapkan diri untuk menggunakan kurikulum ini. Dan yang ketiga yaitu dalam kurikulum merdeka berfokus pada muatan esensial. Semua peserta didik perlu mencapai kompetensi minimum. Namun, kurikulum yang terlalu padat dan diajarkan dengan terburu-buru mengakibatkan guru hanya memperhatikan kemampuan sebagai ayah